Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Waalaikumsalam malam. Good warahmatullahi evening, wabarakatuh. everyone. Yeah, how are you today? How are you today, everyone? Are you? Welcome, sir. Mm-hmm. Okay, this is. How's your fasting? Yep. Uh-huh. My fasting is very nice for this year because I think I don't go to school for every day, so I have a many time in my rent house and do my thesis and also my homeworks. I hope your fasting is also very good. Yeah, even the weather is getting hot today, right? So Yes. stay healthy. Yeah, this is meeting 9. Before we start our lesson, let's pray together. Okay, done. Okay, everyone, before I start the class, I want to inform you about your homework too. Yeah? Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I categorize your homework too with the deadline. Ya. Jadi yang deadline-nya itu benar-benar deadline on time dengan you know how to send email, okay, what I want. So ini yang benar-benar deadline-nya tepat waktu. Ya, saya mau recap aja biar tahu siapa yang belum, siapa yang sudah. So, yang on time itu ada Dina, Feby, Kurniawati, Rina, Sintawati, Tika, and Zahra. So, they understand how to send email. Yeah. I felt a little bit annoyed because only 7 students understand about what I said. Ya, awalnya itu, loh, kenapa nggak ngerti, apakah saya yang kurang menjelaskannya, perlu dipraktekkan ulang lagi atau bagaimana. Jadi saya beri kesempatan kepada Mbak sama Mas untuk realize, ya, bukan berarti saya marah atau apa, tidak, tapi saya pingin Mbak sama Mas itu realize di mana ya letak salahnya saya, karena kenapa pembelajaran lewat diri sendiri itu biasanya lebih bermakna, ya. Selanjutnya untuk tahapan berikutnya, deadline berikutnya, ternyata masih ada juga yang belum mengerti, ya. Yang di tahap kedua hanya 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Ya, Eka, Bella, Diana, Firman, Junita, Sri Indriati. Totally only 13 students that have sent homework to me, ya. Jadi ada 5 orang lagi yang masih masih lost ini, masih belum tahu bagaimana caranya. Pelan sudah saya ingatkan, bahkan sudah saya post juga bagaimana caranya. Mungkin sudah kurang jelas pakai bahasa Indonesia. Tolong teman-teman yang lain dibantu, ya. Saya tidak mau sebutkan orang yang belum, tapi pastinya udah tahu ya Mbak sama Mas siapa orangnya. Silahkan dibantu temennya. Atau yang sadar saya belum, silahkan. Saya masih kasih kesempatan. Udah lewat di 1 minggu, tapi tetap saya kasih kesempatan. Ya, mudah-mudahan dapat belajar dari proses ini. Karena sejatinya belajar itu ya proses, ya, bukan semata-mata hanya hasil. Jadi tetap saya harus saya buat di sini yang homework to fix yang kedua, itu nilainya tidak bisa lebih tinggi dari yang benar-benar dengerin, ya. Ini nilainya 85, sekitar segitu. Gimana dengan homework
yang benar-benar deadline-nya pas itu nilainya 90 paling rendah. Artinya kemungkinan besar ada 100, ada 98 tergantung kualitas dari isinya. Artinya teman Mbak, karena ini dikasih kesempatan sama saya untuk kasih nilai karena tidak ada ujian semester, sebenarnya jadi hal yang berat buat saya. Tapi fair, saya selalu kasih tahu sama mahasiswa saya, sebegini dapat kamu, begini proses yang kamu dapat. Artinya nanti kalau dapat C jangan salahkan saya, karena itu yang sebisanya. Dan kalau C biasanya harus ngulang ujian susulan, sayang habis waktu. Bagusan sekarang kita maksimalkan, benar-benar dengerin, benar-benar pahami, benar-benar dilaksanakan, daripada nanti di semester 3 ngulangnya ya. Semester ngulang lagi writing 1, baca lagi, ujian lagi, tambah berat SKS kita ya. Jadi sekarang harus dipush, kalau enggak bisa. Oke. Jadi buat yang sudah selamat, dan tahap berikutnya ya, tetap langsung dikirim. Bahkan sudah ada yang homework 3 sudah kirim ke saya ya. Jadi karena dia fixnya di gelombang pertama, langsung kasih ke saya. Seperti Dina, Kurniawati, Rina, kemudian Sintawati, Zahro sama Kurniawati sudah selesai homework 3. Udah habis nih. Udah lega, nggak ada tugas-tugas lagi ya. Alhamdulillah, Artinya Alhamdulillah. kalau sudah benar-benar ikutin prosedur ya kan, dengerin, pahami, enak, jadi nggak banyak mikir-mikir ya. Saya banyak kasih masukan, ceramah boleh lah dibilang. Kenapa? Biar nanti ke depannya juga lancar jalannya ya. Di sini belajarnya mudah-mudahan ke depan semester 2 semester 3 karena sudah paham di sini jadi gampang nantinya. Nah, buat yang lain yang gelombang 1 yang belum dan gelombang 2 yang belum juga homework 3 silahkan, karena deadline-nya itu tanggal 11 ya, Senin depan. Nah, buat yang homework 2 5 orang tolong dibimbing teman-temannya ya. Yang tidak saya sebutkan tadi silahkan tanya sama temannya, kenapa saya belum termasuk orang yang sudah mengumpulkan homework 2. Oke. Ada rasa berat nggak selama saya ini, kita evaluasi selama saya ngajar Mbak sama Mas, ada rasa berat, ada masukan, silahkan disampaikan. Kelasnya Saromi enjoy and fun. Are you sure? Thank you. Yes, thank you. Ada. Thank you, sir. Ya, you're welcome. Ada lagi? Itu saja. Ada lagi masukan atau terlalu sulit apa yang diajarkan? Prosedurnya? Tidak ya, aman ya? Oke. Ya. Ya, mudah-mudahan yang 5 tadi segera mengumpulkan, masih saya kasih kesempatan. Kalau tanggal 11 belum dikumpulkan, mohon maaf tidak bisa kasih nilainya karena homework 3 pun belum terkumpul. Nah, ini lagi bolak-balik saya ingatkan, saya bolak-balik ingatin ya. Tapi mudah-mudahan dari sini belajarnya. Ini untuk absen, Mbak Surnia sudah hadir hari ini. Halo Mbak Surnia. Halo Mbak Surnia. Oke, Mbak Surnia, ini mudah-mudahan nanti pas dengerin video ngerti ya. Jadi Mbak Surnia itu minimal 5 kali pertemuan hadir. Jika tidak 5 kali hadir, walaupun ngerjakan tugas, itu keputusan dari UT, nilainya tetap 0. Karena kita dikasih format yang otomatis nilai itu, kalau absennya di bawah 5 atau 5 itu 0 langsung.
Walaupun homework 1, 2, 3-nya itu dapat nilai 90, tetap diakumulasinya 0. Sayang sekali kan. Jadi kalau bisa Mbak Surnia paling tidak 2 kali hadir nih. Ini ada 3 kali pertemuan kita lagi, 2 kali harus hadir. Bagi yang lain sepertinya sudah memenuhi ya. Tapi bukan berarti minggu depan udah bisa nggak hadir ya, tetap hadir. Oke, saya absen satu persatu. Ani Prayogiati. Ani. Bella Puspita Ruspitasari. Belum hadir juga. Dina Puji Lestari. Yes, sir. Good night. Good night. Good evening. Good evening. Udah mau tidur ya. Sorry. Feby Rizky Ramdania. Present, sir. Oke, Firmansyah. Present, sir. Oke, Jahro. Iya, oke. Junita. Junita Kurniawati. Present, sir. Thank you. Oke, Sinta Mustika. Belum ada. Sintawati. I'm present, sir. Thank you. Oke. Siti Kardina. Yes, sir. Oke, Surnia. Belum ya. Tika. Yes, sir. I'm here. Thank you. Oke, Eka Puspitasari. Yes, sir. Oke, Rina. Good evening, sir. Oke, good evening. Selanjutnya Sri Indriati. Yes, sir. Thank you. Oke, Rohayati. Belum hadir. Diana Fitri. Present, sir. Oke. Ada lagi yang baru hadir yang belum saya sebut namanya tadi? Saya, sir. Belum dengar? Ini Junita. Oke, Junita. Lanjut. We from group 3 went to present module 8. We have 5 people here. There is Junita Gultom, Sri Indriati, Dina Puji Lestari, Surnia, and me, Diana Fitri. Thank you for Romi for giving the assignment. And then, sir, sorry, lupa taruh quote, jadi boleh disebutin ya, sir? Silakan. Okay, the quote is, the main goal is not the main process. By Iwan Fals. Artinya tujuan bukan utama, yang utama adalah prosesnya. Karena tanpa proses kita tidak dapat mencapai tujuan. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi menjalani proses, semangat walaupun sambil kerja, sambil ibadah. Semoga kita nanti bisa mencapai tujuannya. Amin. Proses mencapai jodoh ya, Mbak. Nomor 1 baca romantis. Okay, we will explain about number 1, degrees of comparison, and then present perfect tense, adverb of references, for and signs, and clauses with WH. Okay, please, Mbak Gultom. Oke, thank you, Mbak Diana ya.
Yeah. Thank you. Okay. Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Thank you. My name is Junita. I want to explain about degree of compression. Please, slide 3, sir. Okay. Thank you. Tapi ngomong-ngomong nggak ada layarku ya. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Degree of compression atau disebut dengan tingkat perbandingan dan digunakan untuk membandingkan dua orang, dua benda, dan dua hewan. Dalam tingkat perbandingan ini ada 3 jenis. Yang pertama, positive degree, yang berarti sama atau sebanding. Nah, untuk positive degree, kita memakai rumusnya is ditambah as ditambah adjective atau adverb tambah as. Contoh dalam kalimatnya, yang pertama, Patricia is beautiful. Tata is beautiful. Sentence-nya is atau Patricia is as beautiful as Tata. Atau bahasa Indonesianya Patricia sama cantiknya dengan Tata. Yang kedua, example-nya Johnny is smart dan Alang is smart. Johnny is as smart as Alang. Sentence-nya is as smart karena membandingkan kepandaian yang sama. Slide 4, please. Okay. Sebelum memasuki slide 4, ada kira-kira pertanyaan atau any question? Nggak perlu tah? Kawan-kawan ada yang mau ditanya? Okay. I think. Oke, lewat ya. Oke, masuk ke slide 4 ya. Example-nya atau exercise-nya of positive degree. Saya bahasa Indonesia dulu ya, nanti saya Inggriskan. Latihan yang di bawah ini, yang slide 4, sengaja kami beri jawaban. Namun kami tetap minta bantuan kawan-kawan untuk mengulang dan menjelaskan kalimat mana dalam jawaban yang menunjukkan perbandingan tersebut. Atau we want you everyone to form with answer that show comparison. Yang pertama saya nanti akan coba, terus yang kedua 3. Mungkin contohnya cuma 3 aja yang akan kita persilakan dengan kawan-kawan. Yang kedua nanti masuk Mbak Sinta ya, boleh ya minta bantuannya. Can you do number 2 please? Sinta Mustika. Ada? Sinta Mustika, are you there? Terus number 3, Mbak siapa yang kira-kira ya? Kalau bisa Mbak Sri Indriati. Tapi dari grup saya ya. Dari grup orang Dan di grup kamu, ya, yang tidak grup kamu. kalau bisa Mbak Bella aja number 3. Bella, oke, Bella udah hadir. Oke. Bella, Oke, saya nomor 1 ya. Ya, Sinta Mustika, kayaknya belum hadir. Dan Bella. Coba yang lain. Oke, Mbak. Oke, si Mas Firmansyah. Oke, Firmansyah number 2. Ada? Ada, Mbak. Oke, ada ya. Oke, saya coba nomor 1 ya. Dan yang kedua, udah tahu ya, Mas Firmansyah. Ketiga, Mbak Bella. Oke, number 1, Dave is clever. Donna is clever. David is as clever as Donna. Di sini membandingkan antara si David dan si Donna, di mana perbandingannya sama atau sebanding. David dan si Donna sama-sama pandai. Oke, yang nomor 2 coba dibantu sama sama Mas Firmansyah. Halo.
3 dulu boleh? Silakan. Oke, number 3 Mbak Bella, Miss Bella. Okay, Bubble Gum. I will try. Lion is wild. Crocodile is wild. Lion is wild as crocodile. Di sini ada perbandingan tentang singa dan buaya, bahwa keduanya memiliki ada kesamaan di situ. Nomor 3 ya. Iya. Ya. Terus yang nomor 2 Mas Firmansyah. Oke, ganti orangnya. Boleh dibantu Mbak Kurniawati. Oke, Mbak Gautam, terima kasih. I will try. Number 2. For 3 years old. My mother is 43 years old. My father is as old as my mother. Jadi di sini ayah saya memiliki kesamaan umur dengan ibu saya. Bisa dimengerti, Mbak Gautam? Okay, I think it's clear. Thank you for everyone. We go to the next topic, comparative degree. Okay, Gautam, you can continue. Okay, sir. Slide 5 ya. Yang kedua, komparatif disebut tingkat perbandingan lebih dari. Ada 2 jenis aturan yang biasa dipakai. Yang pertama, jika terdiri hanya satu suku kata, maka menambahkan akhiran di akhir. Contohnya ya, sheep menjadi sheeper, fast menjadi faster. Dan kita bisa lihat di dalam contoh kalimatnya. Contohnya, Dani is 40 katanya. 40. 40 years old. Dani berusia 40 tahun. Cody is 25 years old, atau Cody berusia 25 tahun. Nah, sentennya Dani is older than Cody. Atau Cody is younger than Dani. Younger. Yes, sir? Younger than Dani. Atau artinya Dani lebih tua dibanding dengan si Cody. Atau si Cody lebih muda dibanding dengan si Dani. Nah, untuk yang keduanya, apabila sebuah adjektif atau adverbnya terdiri dari 2 suku kata atau lebih, maka digunakan dengan rumus more dan. Contohnya, beautiful, more beautiful, atau slowly, more slowly. Sentennya, she is more beautiful than her sister. Atau dia lebih cantik dibanding saudara perempuannya. Sampai di sini, any question? Ada pertanyaan, Bapak atau Ibu? Okay. Could you like to explain about what's the meaning of 1 syllables and 2 or more syllables? 1 suku kata itu maksudnya gimana? 2 atau lebih suku kata itu maksudnya gimana? Karena kan rumusnya bakal berbeda nanti ya. Iya, tapi kok guru yang tanya. Oke, nggak apa-apa. Aturannya gurunya jangan nanya. Ya kan jadinya gurunya jadi murid, Mbak. Oke, nggak apa-apa, sir, nggak apa-apa. Kalau Iya, Mbaknya tahu
Nanti bisa ditambahin kalau misalnya nggak tahu sama temennya. Iya. Berarti di bawah. Suku kata itu Oke. gimana maksudnya? Di sini tadi kan dikatakan untuk yang menggunakan untuk yang satu suku kata ya. Hai. Gua nambah ntar dengan Thank you. Suku kata. Kalau kata cheap, beautiful. iya, ditambah dengan rumus tadi memakai R ya. Karena kita harus tahu ya suku kata itu apa, biar tahu kita rumusnya yang mana. Kalau Mbak Gultom masih belum dapat, coba bantu teman-teman yang satu grup. Yes, sir. Dina, sir. Oke, silakan. Oke, kalau satu silabus atau satu kata, misalnya cheap, kita nambahin ER. Untuk rumusnya tadi ya dijelaskan sama Mbak Gultom. Misalnya, jika suatu kata atau sifat keterangannya hanya satu suku kata, maka digunakan akhiran R and then. Dan untuk dua silabus, misalnya beautiful. Itu berapa Beautiful. syllabus? How many 3. syllabus in beautiful? Beautiful. 3. Iya, gimana cara ngitungnya? Beautiful. Iya, 3. Ya, itu menambahkan akhiran ES. Seperti itu, sir. Kalau slowly ada berapa syllabusnya? 3. Dua, slowly. Slow and Slowly dua lah. iya, slow Oh, 2. and Slowly. ya. Oke. Ya, jadi gitu ya teman-teman, rumusnya sesuai dengan syllables, suku kata bunyinya. Ya, fast cuma 1, beautiful, beautiful 3. Oke. Silahkan lanjut Mbak Gultom. Oke, slide berikutnya, Sir. Example komparatif ya, contoh dari komparatif tadi ya, yang tingkat perbandingan lebih dari ya. Nomor 1 nanti saya akan bawakan, nomor 2 boleh dibantu teman-teman ya, dengan 3, 4, dengan 5 ya, ada 5. Nah, saya minta untuk yang nomor 2 Rina, nomor 3 Rohayati, nomor 4 Firman, ada ya, nomor 5 Ani Prayogiati. Oke, number 1, nomor 1 team is shorter. Ini karena menggunakan rumus yang di atas tadi ya, Sir ya, yang rumus menambahkan R dengan then. Kenapa dia R sama den? Berapa suku kata? Aku menggunakan satu suku kata tadi. Siapa Sip yang menjadi satu suku kata? super. Satu suku kata siapa? Kata yang mana yang satu suku kata? Short Ya, menjadi shorter. Oke, short, ya. Ya, aku coba nomor 1-nya ya. Team is shorter than boot, atau boot is taller than team. Nah, yang kalimat keduanya berarti di sana yang menambahkan R taller ya. Yang kalimat satunya shorter dengan penambahan than tadi. Karena rumusnya tambah R dengan tambah than, begitu. Coba yang nomor 2 tadi yang saya sebut namanya dan selanjutnya. Silahkan, number 2. Siapa tadi Mbak nomor 2? Siapa tadi ya? Rina. Rina. Ya, Rina. Time's yours. Number 2. Denmark is worse than Edwin's. Atau Edwin's Mark is better than Vince. Yang mana yang comparative, adjective?
Rina tahu yang mana? Belum paham, sir. Belum paham. Oke. Karena ini berbeda kasusnya, tapi belum Iya, dijelasin. beda-beda dengan satu. Siapa yang mau jelasin? Gultom bisa jelasin? Yang kalimat berikutnya nggak bisa. Nomor dua belum bisa. Teman yang satu kelompok bisa? Apa karena si Bin dengan si Edwin? Oke. Mungkin di situ ada penambahan betternya, sir. Iya, better. Iya, itu ada, tapi yang di kalimat satunya nggak ada tambahan. Ada, tapi untuk menyatakan itu lebih mungkin ya, perbandingan lebih, jadi di sini ada penambahan better. Oke. Maybe. Iya. Iya. Ada mau Thank tambahan you, sir. lagi? Tepat sekali, worse sama better. Benar, itu dia comparative adjective-nya. Ya, tapi dia tidak menggunakan er. Ya, Iya. kayak shorter, kayak taller itu ya. Kenapa? Karena ini kasus yang berbeda. Ya, kasus yang pertama tadi cuma satu suku kata, jadi tambahi er sama den. Ya, er sama den. Kasus yang kedua, dia lebih dua atau lebih dari suku kata. Dua suku sebanding. kata maksudnya. Ya, contohnya beautiful tadi. Itu udah lebih dari dua suku katanya. Yang ketiga, ini kasus yang nomor 2 nih. Ya, dia tidak beraturan. Ya, dia pengecualian. Ingat dalam bahasa Inggris itu pasti ada pengecualian, ya. Dan dikategorikan kasus yang kedua yaitu irregular, ya, comparative adjective. Jadi ya perubahannya tidak sesuai dengan rumus. Contohnya, good itu baik, ya. Comparative adjective-nya jadi apa? Better. Ya, superlatifnya jadi apa? Best. Best. Ya, good baik, better lebih baik, best paling baik. Paling baik. Ya, nggak ada Iya. rumus. Sama seperti bad. Bad itu artinya buruk. Lebih buruk apa? Worse. Ya, jadi yang kalimat yang nomor 1 ini, nomor 2 ini, yang pertama itu kan being smart is worse. Itu artinya lebih buruk. Ya. Buruk. Kalau dia yang paling buruk, artinya bukan worst lagi tapi worst. Ujungnya bukan e tapi ujungnya t. Worst. Ya, jadi bad, worse, and worst. Oke, itu dia perbedaannya. Jadi yang kalimat kedua ini termaksud yang irregular comparative adjective. Kasus yang ketiga. Irregular, ya. Oke, jelas ya. Next, number 3. Rohayati. Okay. Mary wake up early than Laura atau Laura wake up later than Mary does. Komparatifnya earlier and later. Ya, benar. Iya, betul. Thank you. Iya, ini kenapa earlier? Kenapa tidak menggunakan more early? Karena ini kan suku kata, satu suku kata. Coba early, ada berapa suku kata? 3. Ada suku kata, kalau dikurangi IR-nya dihapus dulu. Berarti early ada berapa? 2. Kenapa dia pakai earlier? Bukan menggunakan more early. Satu. Karena ada den. Ya, karena ada den. Bukan Ada karena ada den. dennya. Tapi sebenarnya ada pengecualian di kasus pertama. Kasus pertama tadi kan bilang satu suku kata aja ya. Tetapi kalau dia 2 suku kata dengan catatan suku kata yang kedua itu ly, ya, ly, oke. Early kan ujungnya ly ya, l sama y. Nah, itu dihitung, diumpamakan sebagai satu suku kata. Makanya early pakai er. Kemudian tadi ada satu yang harus dikoreksi, slowly, kasusnya kan sama kayak early kan.
ya kan? Slowly. Ya nggak sih? Ya kan? Slowly. Itu slowlier. Atau more slowly. Gimana menurut kalian? Saya lihat, saya tunjukkan lagi ya ininya. Slow. Kenapa dia tidak menggunakan slowlier? Kan di sini tadi dari apa? Agent yang menggunakan dua suku kata, betul nggak? Perakhiran ly itu. Kan ini ujungnya ly juga, sama kayak ly. Oke, saya simpulkan aja ya. Jadi slowly di sini, ini kan ly-nya ini tambahan, ya, artinya dengan. Ly tambahan. Kalau adjektifnya saja bukan ly, bukan slowly, tapi slow, ya. Jadi ly-nya We from group 3 went to present module 8. We have 5 people here. There is Junita Gultom, Sri Indriati, Dina Puji Lestari, Surnia, and me, Diana Fitri. Thank you for Saromi for giving the assignment. And then, sir, sorry, lupa taruh quote, jadi boleh disebutin ya, sir? silakan. Okay, the quote is, the main goal is not the main process. By Iwan Fals. Yang artinya tujuan bukan utama, yang utama adalah prosesnya. Karena tanpa proses kita tidak dapat mencapai tujuan. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi menjalani proses, semangat walaupun sambil kerja, sambil ibadah. Semoga kita nanti bisa mencapai tujuannya. Amin. Proses mencapai jodoh ya, Mbak. Nomor 1 baca. Oh, mantap. Okay, we will explain about number 1, degrees of comparison, and then present perfect tense, adverb of references, for and signs, and clauses with WH. Okay, please, Mbak Gultom. Okay, thank you, Mbak Diana ya. Thank you. Okay. Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Thank you. My name is Junita. I want to explain about degree of comparison. Please, slide 3, sir. Okay. Thank you. Tapi ngomong-ngomong nggak ada layarku ya. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Degree of comparison atau disebut dengan tingkat perbandingan dan digunakan untuk membandingkan dua orang, dua benda, dan dua hewan. Dalam tingkat perbandingan ini ada 3 jenis. Yang pertama, positive degree, yang berarti sama atau sebanding. Nah, untuk positive degree, kita memakai rumusnya is ditambah as, ditambah adjective, atau adverb tambah as. Contoh dalam kalimatnya, yang pertama, Patricia is beautiful. Tata is beautiful. Sentensnya is atau Patricia is as beautiful as Tata. Atau bahasa Indonesianya Patricia sama cantiknya dengan Tata. Yang kedua, example-nya Johnny is smart dan Alang is smart. Johnny is as smart as Alang. Sentensnya is
as smart karena membandingkan kepandaian yang sama. Sir, slide 4 please. Okay. Sebelum memasuki slide 4, ada kira-kira pertanyaan atau any question? Nggak perlu tah? Kawan-kawan ada yang mau ditanya? Okay, I think. Lewat ya. Oke, masuk ke slide 4 ya. Example-nya atau exercise-nya of positive degree. Saya bahasa Indonesiakan dulu ya, nanti saya Inggriskan. Latihan yang di bawah ini, yang slide 4, sengaja kami beri jawaban. Namun kami tetap minta bantuan kawan-kawan untuk mengulang dan menjelaskan kalimat mana dalam jawaban yang menunjukkan perbandingan tersebut. Atau we want you everyone to form with answer that show comparison. Yang pertama saya nanti akan coba, terus yang kedua 3. Mungkin contohnya cuma 3 aja yang akan kita persilakan dengan kawan-kawan. Yang kedua nanti masuk Mbak Sinta ya, boleh ya minta bantuannya. Can you do number 2 please? Sinta Mustika. Ada? Sinta Mustika, are you there? Terus number 3, Mbak siapa yang kira-kira ya? Kalau bisa Mbak Sri Indriati. Tapi dari grup saya ya. Dari grup orang Di grup kamu. Ya, yang tidak grup kamu. Kalau bisa Mbak Bella aja number 3. Bella, oke, Bella udah hadir. Oke. Bella, Oke, saya nomor 1 ya. Iya, Sinta Mustika. Kayaknya belum hadir. Dan Bella. Coba yang lain. Oke, Mbak. Oke, si Mas Firmansyah. Oke, Firmansyah number 2. Ada? Ada, Mbak. Oke, ada ya. Oke, saya coba nomor 1 ya. Dan yang kedua, udah tahu ya. Mas Firmansyah, ketiga Mbak Bella. Oke, number 1. Dave is clever. Donna is clever. David is as clever as Donna. Di sini membandingkan antara si David dan si Donna, di mana perbandingannya sama atau sebanding. David dan si Donna sama-sama pandai. Oke, yang nomor 2 coba dibantu sama sama Mas Firmansyah. Halo. Nomor 3 dulu boleh. Silakan. Oke, number 3 Mbak Bella, Miss Bella. Okay, Mbak Gultom. I will try. Lion is wild. Crocodile is wild. Lion is wild as crocodile. Di sini ada perbandingan tentang singa dan buaya, bahwa keduanya memiliki ada kesamaan di situ. Nomor 3 ya. Iya. Ya. Terus yang nomor 2 Mas Firmansyah. Oke, ganti orangnya. Boleh dibantu Mbak Kurniawati. Oke, Mbak Gultom, terima kasih. I will try. Number 2. For 3 years old. My mother is 43 years old. My father is as old as my mother. Jadi di sini ayah saya memiliki kesamaan umur dengan ibu saya. Bisa dimengerti, Mbak Gultom? Okay, I think it's clear. Thank you for everyone. We go to the next topic, comparative degree.
Okay, Gautam, you can continue. Okay, sir. Slide 5 ya. Yep. Yang kedua, komparatif disebut tingkat perbandingan lebih dari. Ada dua jenis aturan yang biasa dipakai. Yang pertama, jika terdiri hanya satu suku kata, maka menambahkan akhiran di akhir. Contohnya ya, sheep menjadi sheeper, fast menjadi faster. Dan kita bisa lihat di dalam contoh kalimatnya. Contohnya, Dani is 40 apa tadi? 40. 40 years old. Dani berusia 40 tahun. Cody is 25 years old, atau Cody berusia 25 tahun. Nah, sentennya Dani is older than Cody. Atau Cody is younger than Dani. Younger. Yes, sir. Younger than Dani. Atau artinya Dani lebih tua dibanding dengan si Cody. Atau si Cody lebih muda dibanding dengan si Dani. Nah, untuk yang keduanya, apabila sebuah adjektif atau adverbnya terdiri dari dua suku kata atau lebih, maka digunakan dengan rumus more dan. Contohnya, beautiful, more beautiful, atau slowly, more slowly. Sentennya, she is more beautiful than her sister. Atau dia lebih cantik dibanding saudara perempuannya. Sampai di sini, any question? Ada pertanyaan, Bapak atau Ibu? Okay. Could you like to explain about what's the meaning of one syllables and two or more syllables? Satu suku kata itu maksudnya gimana? Dua atau lebih suku kata itu maksudnya gimana? Karena kan rumusnya bakal berbeda nanti ya. Iya, tapi kok guru yang tanya. Oke, nggak apa-apa. Aturannya gurunya jangan nanya. Ya kan aja gurunya jadi murid, Mbak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Iya, Mbaknya tahu, nanti bisa ditambahin kalau misalnya nggak tahu sama temennya. iya. Berarti di bawahnya. Suku kata itu gimana maksudnya? Di sini tadi kan dikatakan untuk yang menggunakan untuk yang satu suku kata ya. Mau nambah antar dengan Suku kata. Kalau kata cheap, beautiful. Iya, ditambah dengan rumus tadi memakai R ya. Karena kita harus tahu ya suku kata itu apa, biar tahu kita rumusnya yang mana. Kalau Mbak Gultom masih belum dapat, coba bantu teman-teman yang satu grup. Ya, sir. Dina, sir. Oke, silakan. Oke, kalau satu silabus atau satu suku kata, misalnya cheap, kita nambahin er. Untuk rumusnya tadi ya dijelaskan sama Mbak Gultom. Misalnya, jika suatu kata atau sifat keterangannya hanya satu suku kata, maka digunakan akhiran er, and then. Dan untuk dua silabus, misalnya beautiful. Itu berapa syllabus? How many syllables in Beautiful. 3. Iya, gimana cara ngitungnya? Beautiful. Iya, 3. Ya, gitu menambahkan akhiran es. Seperti itu, sir. Kalau slowly ada berapa syllabusnya? 3. 2 slowly. Slow and Slowly 2 lah. iya, slow. 2 and slowly. Ya. Oke. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Rumusnya sesuai dengan syllables.
suku kata bunyinya, ya fast cuma satu, beautiful, beautiful 3. Oke, silahkan lanjut Mbak Gultom. Oke, slide berikutnya, Sir. Example komparatif ya, contoh dari komparatif tadi ya, yang tingkat perbandingan lebih dari ya. Nomor 1 nanti saya akan bawakan, nomor 2 boleh dibantu teman-teman ya, dengan 3, 4, dengan 5 ya, ada 5. Nah, saya minta untuk yang nomor 2, Rina, nomor 3, Rohayati, nomor 4, Firman, ada ya? Nomor 5, Ani Prayogiati. Oke, number 1, nomor 1, team is shorter. Ini karena menggunakan rumus yang di atas tadi ya, Sir ya, yang rumus menambahkan R dengan then. Kenapa dia R sama den? Berapa suku kata? Aku menggunakan satu suku kata tadi. Siapa Sik yang menjadi satu suku super. kata? Satu suku kata siapa? Kata yang mana yang satu suku kata? Short Ya, menjadi short. shorter. Oke, short, ya. Ya, aku coba nomor 1-nya ya. Team is shorter than boot, atau boot is taller than team. Nah, yang kalimat keduanya berarti di sana yang menambahkan R taller ya. Yang kalimat satunya shorter dengan penambahan than tadi. Karena rumusnya tambah R dengan tambah than. Begitu. Coba yang nomor 2 tadi yang saya sebut namanya dan selanjutnya. Silakan, number 2. Siapa tadi Mbak nomor 2? Siapa tadi ya? Rina. Rina. Ya, Rina. Time's yours. Number 2. Bin Mark is worse than Edwin's. Atau Edwin's Mark is better than Vince. Yang mana yang comparative adjective? Rina tahu yang mana? Belum paham, Sir. Belum paham. Oke. Karena ini berbeda kasusnya, tapi belum Iya, dijelasin. beda dengan nomor 1. Siapa yang mau jelasin? Gultom bisa jelasin? Yang kalimat berikutnya nggak bisa. Nomor 2 belum bisa. Teman yang satu kelompok bisa? Apa karena si Bin dengan si Edwin? Oke. Mungkin di situ ada penambahan betternya, Sir. Iya, better. Iya, itu ada, tapi yang di kalimat satunya nggak ada tambahan. Ada, tapi untuk menyatakan itu lebih mungkin ya, perbandingan lebih, jadi di sini ada penambahan better. Oke. Maybe? Iya. Ada mau Thank tambahan you, sir. lagi? Tepat sekali, worse sama better. Benar, itu dia comparative adjective-nya. Ya, tapi dia tidak menggunakan ER. Ya, Iya. shorter, kayak taller itu ya. Kenapa? Karena ini kasus yang berbeda. Ya, kasus yang pertama tadi cuma satu suku kata, jadi tambahi R sama den. Ya, ER sama den. Kasus yang kedua, dia lebih 2 atau lebih dari suku kata. Dua suku sebanding. kata maksudnya. Ya, contohnya beautiful tadi. Itu udah lebih dari 2 suku katanya. Yang ketiga, ini kasus yang nomor 2 nih. Ya, dia tidak beraturan. Ya, dia pengecualian. Ingat dalam bahasa Inggris itu pasti ada pengecualian, ya. Dan dikategorikan kasus yang kedua yaitu irregular, ya, comparative adjective. Jadi ya perubahannya tidak sesuai dengan rumus.
Contohnya, good itu baik. Ya. Comparative adjektifnya jadi apa? Better. Ya. Superlatifnya jadi apa? Best. Ya. Good baik, better lebih baik, best paling baik. Paling baik. Nggak ada rumus. Sama seperti bad. Bad itu artinya buruk. Lebih buruk apa? Worse. Ya. Jadi yang kalimat yang nomor 1 ini, nomor 2 ini, yang pertama itu kan being smart is worse. Itu artinya lebih buruk, ya. Buruk. Kalau dia yang paling buruk, artinya bukan worse lagi tapi worst. Ujungnya bukan e tapi ujungnya t. Worst. Ya, jadi bad, worse, and worst. Oke, itu dia perbedaannya. Jadi yang kalimat kedua ini termaksud yang irregular comparative adjective. Kasus yang ketiga. Irregular, ya. Oke, jelas ya. Next, number 3. Rohayati. Okay. Mary wake up early than Laura atau Laura wake up later than Mary does. Komparatifnya earlier and later. Ya, benar. Iya, betul. Thank you. Iya, ini kenapa earlier? Kenapa tidak menggunakan more early? Karena ini kan suku kata, satu suku kata. Coba early, ada berapa suku kata? 3. Ada suku kata, kalau dikurangi IR-nya dihapus dulu. Berarti early ada berapa? 2. Kenapa dia pakai earlier? Bukan menggunakan more early. Satu. Karena ada then. Ya, karena ada then. Bukan Ada karena ada then. then-nya. Tapi sebenarnya ada pengecualian di kasus pertama. Kasus pertama tadi kan bilang satu suku kata aja ya. Tetapi kalau dia 2 suku kata dengan catatan suku kata yang kedua itu ly, ya, ly, oke. Early kan ujungnya ly ya, l sama y. Nah, itu dihitung diumpamakan sebagai satu suku kata. Makanya early pakai er. Kemudian tadi ada satu yang harus dikoreksi, slowly. Kasusnya kan sama kayak early kan? Ya kan? Slowly. Ya enggak sih? Ya kan? Slowly. Itu slowlier. Atau more slowly. Gimana menurut kalian? Saya lihat, saya tunjukkan lagi ya ininya. Slow. Kenapa dia tidak menggunakan slowlier? Kan di sini tadi dari apa? Agent itu yang menggunakan 2 suku kata, betul nggak? Perakhiran ly itu. Kan ini ujungnya ly juga sama kayak early. Oke, saya simpulkan aja ya. Jadi slowly di sini ini kan ly-nya ini tambahan, ya, artinya dengan. Ly tambahan. Kalau adjektifnya saja bukan bukan slowly tapi slow, ya. Jadi ly-nya ganti Mbak, yang lain. Oke, coba dibantu sama Mbak Feby ya. Ada? Yes, ada. Nomor 4 ya? Yes. My father needs to have a more reliable car. The one he has got keeps breaking down.
Ya, di sini reliable kan ada 3 suku kata ya. Jadi kita tambahkan more, jadi more reliable. Begitu, Mbak Junita. Iya, boleh. Gimana, Sir? Boleh kan? Iya, Karena boleh. menambahkan more dengan yang tadi ya, yang karena yang menggunakan reliable. 2 suku kata tadi. Benar. Ya. Silakan. Number 5, Mbak Ani. I'm sorry, I'm busy. Oke, number 5, saya yang jelasin ya. My left foot was burned. It was more serious than thought. She lost her weight very much. Oke, kita fokusnya aja ke more serious ya, walaupun kalimatnya ini ada sedikit janggal. Jadi serious itu kan lebih dari 2 syllable. Serious. Ya. Jadi dia menggunakan more. Kemudian than. Oke. Lanjut Mbak Gultom. Oke, Sir. Slide berikutnya. Next slide. Oke. Tapi sebelumnya tadi yang di atas masih ada dari 1 suku kata, maka menggunakan bentuk D. Kalau yang tadi kan menggunakan then ya, R dengan then. Nah, di sini yang ketiga menggunakan bentuk D, was tambah est. Contohnya hot menjadi the hottest. Sentennya yesterday was the hottest day of this month. Kemarin adalah hari yang paling panas dalam bulan ini. If the adjectives consist of 2 or more syllables, yang tadi ya, then the most used word is used. Contohnya beautiful. Iya, jadi the most. Yes, the most beautiful atau famous, untuk contoh yang keduanya famous menjadi the most famous. Sentennya she is the most beautiful girl in the class. Dia adalah anak perempuan yang paling cantik di kelas. Sampai di sini, any question? Ada yang mau ditanya? Oke, jelas ya. Ini menggunakan the most ya. Iya, pakai B. Ya. Kalau yang di atas tadi menggunakan R dengan ya. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, we go to the next slide. Oke, example of superlative ya. Ini contohnya. Saya tetap minta bantuannya ya. 2 orang aja Mbak. Nomor 2, nomor 3. Oke, untuk nomor 2. Jadi 3 soal aja yang diminta Sir atau semua? 3 soal aja. Oke. Oke, yang nomor 2 nanti ya, Ani Prayogiati ya dengan She's busy. Mbak. Maybe another student, other student. Siapa Sir? Ada yang lain, Mbak. Sintawati sama Tika. Oke? Sintawati nomor 2. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke? Oke, number 1. Petronas